benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah tinggal satu di dunia ini, Mesir, Universitas Al-Azhar. Banyak yang lebih tua dari Mesir. Tempat Imam Nawawi mengajar hadis namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Imam Nawawi lah syekhnya di situ. Tak ada lagi sekarang. Hadis semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari kitab Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis nomor 328. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum, sesungguhnya kamu, sataftahuna ardan, kamu akan membuka suatu negeri. Kamu akan membebaskan suatu negeri. Maka tidak disebut dengan ekspansi, karena ekspansi itu penjajahan, tapi disebut dengan fath. Fataha artinya pembebasan. Jadi jangan gunakan kata ekspansi, karena ekspansi itu penjajahan, eksploitasi alam. Belanda di tempat kita ini pembebasan atau penjajahan? Penjajahan. Karena dia mengeksploitasi tanah kita, diambilnya untuk jadi kebun karet, kebun sawit, kebun tembakau. Di wilayah timur Indonesia, cengkeh, kulit manis, kayu manis. Habis alam kita dijajah. Sekarang eksploitasi lagi, nikel, batu bara, gas, minyak, emas, eksploitasi. Sedangkan ketika Islam membuka satu negeri, dia fath, pembebasan. Dibebaskan dari syirik, dibebaskan dari menyembah berhala, maka digunakan kata fath, fatah. Orang yang membebaskan itu disebut Al-Fatih, maka disebut dengan Muhammad Al-Fatih, sang pembebas. Innakum sataftahun, kalian akan membebaskan ardhan, tanah. Yuzkaru fiha, tanah itu disebut dengan al-qiran. Tanah itu disebut dengan al-qiran. Bagian dari rupiah, pecahan dari rupiah, apa kita menyebutnya? Sen. 1 sen. Pecahan dari dinar itu namanya qiran. Jadi 1 logam dinar itu 4,25 gram. Pecahannya itu disebut dengan qiran. Kenapa Nabi mengatakan kalian akan membebaskan tanah? Tanah itu disebut qiran. Karena di tanah itu digunakan qiran ini, pecahan dinar. Yang dimaksudnya di mana itu? Mesir. Kamu akan membebaskan Mesir. Waktu zaman Nabi, Mesir itu dipimpin oleh raja Kristen Ortodok Koptik, namanya Mukaukis. Panggilannya Mukaukis, namanya Jirjis. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, sataftahuna Misra, kalian akan membebaskan Mesir. Waktu itu belum Islam.
Wahia ardun, Mesir itu adalah satu tanah, yusamma fiha al-qirat, disebut qirat karena di situ banyak dipakai qirat. Nanti kalau kalian sampai di Mesir dari Jeddah, karena pelabuhan Saudi Arabia Jeddah, dari Jeddah ke Mesir itu naik kapal laut 3 hari 3 malam. Kapal laut mesin diesel. Bagaimana naik layar zaman Nabi berbulan-bulan. Tapi sampai sahabat Nabi itu ke situ. Nanti kalau kalian sampai ke Mesir, fastausu bi ahliha khairan. Kalian sampaikanlah ke penduduk Mesir itu yang baik-baik. Tahu Nabi bahwa sahabat ini nanti akan sampai ke Mesir. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu duduk di Taman Raudhah, berzikir, nunggu mati. Dunia ini hanya penghalang kita untuk akhirat. Tidak begitu. Sahabat Nabi itu terbang sejauh mata memandang. Nanti kalau kalian sampai di Mesir, kata Nabi, kalian lakukan yang baik-baik untuk penduduk Mesir. Kenapa? Fa inna lahum zimmatan, karena mereka itu adalah zimmah. Zimmah artinya orang yang di dalam tanggungan kita. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, dia dalam tanggungan Allah. Zimmah artinya tanggungan. Kamu di Pekanbaru ini dalam tanggungan saya. Kenapa disebut zimmah? Karena umat Islam mayoritas dan di situ ada non Muslim. Sampai sekarang masih ada Kristen Koptik itu. Mereka disebut dengan ahlu zimmah, orang non Muslim. Kalaulah Islam itu radikal, teroris, matilah semua mereka dibunuh. Itu menunjukkan bahwa umat Islam kalau dia berkuasa, kaum minoritas tetap bisa hidup sampai hari ini. Di Irak ada Kristen, di Lebanon namanya Kristen Maronit, di Mesir namanya Kristen Ortodok Koptik. Mereka tidak ikut Paus Vatikan, mereka punya paus sendiri. Namanya sekarang yang memimpin di Mesir itu Paus Theodorus. Zaman saya dulu namanya Paus Senoda III. Warahiman, dan orang Mesir itu adalah rahim. Kalian satu rahim dengan orang Mesir itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud rahim? Dua maksud rahim. Bahwa orang Mesir itu masih ada hubungan karena orang Mesir itu disebut dengan Qubti, Qabbata, Qub, jamaknya Aqbat. Orang sekarang menyebutnya Koptik, C-O-P-T-I-K, Coptik. Qub itu anak Nabi Nuh, salah satu anak Nabi Nuh, Qub. Jadi kalau diurut ke atas masih satu keturunan. Maka nanti kalau kalian sampai ke Mesir, jangan kalian bunuh mereka, jangan kalian aniaya mereka, kalian buat baik. Karena orang Mesir itu adalah zimmah, orang yang dilindungi, dan orang Mesir itu adalah masih ada hubungan silaturahim dengan kalian. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terwujud. Dan ketika Nabi sudah meninggal, Islam sampai ke sana dan mereka menjadi minoritas dan Islam tetap menjaga mereka. Ini pesan-pesan begini ini mesti ditulis. Kalau tidak nanti orang menuduh Islam ini teroris, ekstremis, fasis, tak bisa bergaul sama orang selain dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, 3 riwayat. Nomor 328 ini 3 riwayat. Fa idza tatahtumuha, nanti kalau kalian berhasil membebaskan Mesir, kalau berhasil kalian membuka Mesir, fa ahsinu ila ahliha,
berbuat baiklah kamu kepada penduduk Mesir. Fa ahsinu, berbuat baik, ila ahliha, ke penduduk Mesir. Kenapa? Fa inna lahum zimmatan, karena sesungguhnya orang Mesir itu zimmah, orang yang mendapat perlindungan. Wa rahiman, orang Mesir itu masih ada hubungan silaturahim dengan kalian, karena neneknya dulu masih ada hubungan sama kalian. Au qala, riwayat yang keempat, zimmatan, orang Mesir itu zimmah, masih ada hubungan. Orang Mesir itu zimmah, mereka adalah orang yang berada dalam tanggungan umat Islam. Wasihran, orang Mesir itu sihir, bukan sihir. Kalau sahara sihir, ini sad ha ra sihir, sihir, hubungan pernikahan. Sumando, hubungan karena pernikahan. Kalau saya jalan sama adik saya bilang hadza akhi, ini saudara saya. Tapi kalau saya jalan dengan kakak Ustazah Fatimah, saya bilang hadza sihri, hadza sihri, karena hubungan kami dengan dia karena saya menikah dengan adik, disebut dengan sihri. Nah, kamu dengan orang Mesir itu sihr, kata Nabi, sihran. Kenapa? Karena istri Nabi orang Mesir. Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi, orang Mesir. Jadi seakan Nabi mengatakan, nanti kalau kalian sampai ke Mesir, kalian buat baik sama orang Mesir, karena orang Mesir itu ahlu zimmah, karena orang Mesir itu masih ada silaturahim, dan karena orang Mesir itu sumando awak, masih ada hubungan pernikahan. Dan mukjizat Nabi sampai sekarang, benteng pertahanan ahlu sunnah wal jamaah tinggal satu di dunia ini, Mesir, Universitas Al-Azhar. Banyak yang lebih tua dari Mesir. Tempat Imam Nawawi mengajar hadis namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Imam Nawawi lah syekhnya di situ. Tak ada lagi sekarang hadis, tumbang. Maroko lebih tua lagi dari Mesir, lebih tua dari Al-Azhar, Qarawiyyin, tapi tidak sebesar Al-Azhar. Tunisia lebih tua lagi, Zaituna, tapi tidak sebesar Azhar. Terbesar, tertua di dunia saat ini adalah Al-Azhar. Oh, hebatlah Madinah, Ustaz. Belajar kemana? Ke Mesir. Apa yang belajar Mesir? Belajar ke Madinah lah. Waktu Saudi Arabia mau membuka Universitas Islam Madinah, dipanggillah dosen-dosen, doktor-doktor. Dari mana? Dari Mesir. Ketua jurusan tafsir hadis di Madinah itu namanya Syekh Muhammad Said Tantawi, Syekhul Azhar Mesir, Grand Syekh Al-Azhar. Dosen-dosen Al-Azhar itulah yang dipanggil. Tak tahu orang Saudi itu cara buat universitas kalau tak ada orang Azhar. Tak tahu orang Saudi itu cara membuat universitas, fakultas. Orang Arab Badui, gurun pasir tinggalnya, bukan sekolahnya tradisional. Kalau tidak Al-Azhar. Syekh Toha Rayyan, Syekh Toha Rayyan, imamnya mazhab Maliki di Mesir, itulah yang membuka Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Al-Azhar. Semua universitas-universitas di dunia ini itu dari Al-Azhar. Ustaz kan alumni dari Sudan. Universitas Durman itu didirikan oleh ulama Al-Azhar. Aljazair, Universitas Amir Abdul Qadir, pejuang Al-Azhar namanya Abdul Qadir. Siapa yang mengajar ke sana? Yang mengajar ke sana adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama Al-Azhar. Waktu pendidikan Islam lemah di Makkah, maka dipanggillah ulama-ulama Al-Azhar untuk mengajar di Makkah. 15 tahun mengajar di Makkah. Siapa dia? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Al-Azhar.
Orang tak tahu. Kita bilang kita Al-Azhar. Al-Azhar itu Fir'aun gitu. Iyalah, orang mau tak tahu Fir'aun aja isinya. Bacalah sejarah ulama Al-Azhar. Nah, Ustaz fanatik Azhar. Oh iya, saya alumni Al-Azhar. Begitulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama, para ulama berkata, ar-rahim, rahim allati lahum kaunu Hajar. Kenapa disebut mereka ini ada hubungan rahim? Karena Hajar ummi Ismail alaihi wasallam minhum. Nabi menikah dengan Sarah, tak punya anak. Nikah dengan Hajar, punya anak. Siapa nama anaknya? Ismail. Ismail itu atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail. Ismail itu punya mak, namanya Hajar. Nanti kalau kalian ke Mesir, baik-baik kalian sama orang Mesir itu, karena nenekku orang Mesir. Itu maksud Nabi. Nanti kalau kalian ke Mesir, baik-baik kalian sama orang Mesir, karena istriku orang Mesir. 2 kali Nabi itu nyangkut dengan Mesir. Kedua, neneknya orang Mesir, Hajar. Yang ketiga, istrinya orang Mesir. Yang keempat, anak Nabi Nuh orang Mesir. Dan Nabi Muhammad itu jalur keturunannya dari Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Dari jarak dekat, Maria Al-Qibtiyah. Dari agak jauh, Hajar. Dari jauh lagi, Qub. 3 sangkutan Nabi dengan Mesir. Tak ada lain. Irak tidak begitu, Yaman tidak begitu, Maghrib tidak begitu. Tapi Mesir punya hubungan yang sangat erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasihru, sihr, oke, hak. Sedangkan disebut dengan sihr kaunu Maria, karena Maria ummi Ibrahim, Maria ibu Ibrahim, ibni Rasulullah SAW, anak Rasulullah. Ibrahim ini meninggal umur 18 bulan. Makamnya di Baqi. Kalau ziarah ke makam Baqi, masuk pintu, ada dia batu dikelilingi, tunggal saja dia sendiri. Ibrahim 18 bulan meninggal. Waktu Ibrahim itu meninggal, meleleh air mata Nabi. Ama tarda ya Rasulullah, tak ridho engkau Rasulullah anakmu meninggal? Kata Nabi, aku ridho. Kalau ridho kenapa menangis? Ini air mata kasih sayang. Anak Nabi Al-Qasim dari Khadijah, Abdullah, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah meninggal juga. 3 ini meninggal. 1 yang meninggal sesudah 6 bulan sudah Nabi, Fatimah. 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan meninggal waktu Nabi masih hidup. Ayah meninggal 2 bulan dalam kandungan. Ibu meninggal 6 tahun. Atuk meninggal, paman meninggal, istri meninggal, anak 3 meninggal. Anak 3 meninggal. Kenapa Nabi itu sangat berat? Supaya kalau jamaah umat mengadu, berat kali ujianku ini. Aku lebih berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 329. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini. Ayat mana? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu. Jadi kita kalau ngasih peringatan, kerabat dulu. Anak, bini, adik, abang, ayah, emak. Kalian balik nanti ke kampung, tamat kuliah, beri peringatan keluarga dekat dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Waktu turun ayat ini,
Da'a Rasulullah SAW Quraisyan. Nabi memanggil orang Quraisy. Suku dia. Banyak suku lain. Tapi Quraisy ini suku dia. Ada Melayu, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, ada Sunda, ada Makassar, ada Banjar. Panggil suku kita dulu. Lalu Nabi memanggil. Fajtama'u, berkumpullah mereka. Fa'amma, Nabi menyebutkan secara umum. Wahai orang-orang Quraisy, amma namanya. Wa khassa, Nabi sebutkan secara khusus. Disebutkan secara khusus maksudnya, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani. Saya Abdul Somad. Nama anak saya Mizyan Hazik Abdillah. Mizyan ini nanti kalau punya anak cucu namanya Bani Mizyan. Sami itu nanti kalau punya anak cucu namanya Bani Sami. Jadi di ujung namanya itu udah ketahuan. Sami. Ketemulah setelah 200 tahun, jumpa. Kau tengok di belakang nama kau ada Mizyan. Oh iya, atu kami Mizyan. Kau atu kami Sami. Oh kalau begitu adik-beradik lagi. Ada orang, setiap saya ceramah ke masjid dia, dipeluknya saya. Sangat hormat, tidak macam jamaah, macam keluarga. Kenapa lah dia ini baik betul sama saya? Cuman saya tak mungkin kita tanya, kok baik kali sama aku kan? Kenapa lah baik betul? Udah lama-lama cerita dia. Ustaz Somad, ada orang 4 adik-beradik. Ada orang 4 adik-beradik. Yang pertama purba, yang kedua batu bara, yang ketiga matondang, yang keempat adiknya perempuan hilang dicuri jin. Jadi Ustadz adalah abangku. Karena margaku matondang. Oh, patutlah dia baik. Makanya orang Batak tidak pernah berkelahi agama. Bacalah dalam sejarah. Tak pernah orang Islam sama orang Kristen berperang. Baca. Minang sama Batak pernah perang. Bakar-bakaran di duri. Melayu sama Madura perang di Kalimantan. Batak sama Batak tak perang. Kenapa? Karena kalau sudah jumpa sebut marga tak jadi perang. Nanti anggap aja sudah. Jadi ada suku-suku itu menyebutkan karena dulu nenek moyangnya adik-beradik. Nah, Arab itu begitu juga. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Qusay. Berarti itu keturunan daripada Hashim. Disebutkan secara khas, secara khusus. Qala, dia berkata, ya Bani Abdi Syams, wahai anak cucu keturunan Abdi Syams. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai anak cucu keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Anqidhu anfusakum, selamatkan diri kamu minan nar, selamatkan dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak cucu Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak cucu keturunan Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu dari neraka. Ya Bani Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, anak Qusay. Wahai anak cucu Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kamu dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Turun ke bawah. Hai Abdi Manaf, hai Abdul Muttalib, hai, baru apa kata Nabi? Ya Fatimah. Khusus lagi. Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Selamatkan dirimu dari api neraka. Kenapa yang disebutnya Fatimah? Mana Ruqayyah? Mana Zainab? Mana Ummu Kulsum?
Pertama, karena Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum bisa jadi sudah meninggal waktu Nabi menyampaikan. Dua, bisa jadi mereka masih hidup, tapi anak cucu keturunannya sampai sekarang hilang, putus. Jadi yang ada sekarang ini itu adalah keturunan dari Fatimah. Fatimah punya anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Makanya kalau di ujungnya namanya ada Al-Hasani. Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani yang ada di Makkah. Al-Hasani, berarti keturunan Hasan. Raja Maroko. Raja Maroko itu sekarang Muhammad 6, anak Hasan 2, Al-Hasani. Berarti keturunan Hasan. Maroko, Aljazair, Tunisia, itu banyak Al-Hasani. Tapi kalau Mesir, ada juga Al-Hasani. Tapi banyak Al-Husaini. Di ujung namanya Al-Husaini. Kau keturunan Husain? Enggak, Pak Ustaz. Lu nama kau Al-Husaini? Nama atuk saya Husain. Al-Husaini. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain ini punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini punya anak 3 jalur. Ismail, Musa, Ali Al-Uraidi. Yang Musa ini itulah ujung namanya Musawi. Yang Ismail ini itulah Ismaili. Tapi banyak yang palsu, yang ngaku-ngaku. Yang ketiga ini jalur namanya Ali Al-Uraidi. 3 jalur. Ali Al-Uraidi ini punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib ini punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini punya anak namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini pindah ke Hadramaut. Maka disebut dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir karena dia pindah. Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Nah, inilah nenek moyangnya keturunan Alawi. Ba Alawi. Ba itu artinya keluarga. Ba Alawi, keluarga Ba Alawi. Rata-rata yang dari Yaman ini pakai Ba. Ujung nama itu Ba. Bawazir, Ba'asyir, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Baswedan. Tapi tidak semua keturunan Nabi. Ada yang keturunan Nabi, keturunan dari Ba'alawi. Ba' itu artinya keturunan, keluarga Ba'alawi. Datanglah ke Pekanbaru. Salah satu dari keturunan tadi datang ke Pekanbaru, datang ke Siak. Datang Sultan Siak, dinikahkannya dengan anak perempuannya. Nama anak perempuannya Tengku Embung. Menikahlah cucu Nabi tadi, namanya Utsman Syahabuddin. Marganya bin Syihab. Sama dengan Quraisy Syihab, sama dengan Prof. Quraisy Syihab, sama dengan Habib Rizik Syihab. Yang datang kemari itu Utsman Syahabuddin bin Syihab. Menikah dengan Tengku Embung, lahirlah anak Sultan Siak. Itulah kenapa Sultan Siak itu awal namanya Syarif. Sultan Syarif Qasim. Tengku Embung menikah dengan Habib Utsman Syahabuddin. Makamnya di samping Masjid Raya Senam. Kalau ada orang Pekanbaru tak tahu, asik ke pasar bawah mencari keramik sama karpet. Padahal sejarah kita. Oh, Habib banyak di Aceh Pak Ustadz. Betul, banyak. Tapi tidak jadi sultan. Habib banyak di Palembang. Betul, paling banyak di Palembang. Tapi tak jadi sultan. Di Siak jadi sultan. Begitulah hebatnya sejarah Melayu Riau. 1723. 1945 bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apa kata Nabi? Ya Fatimah, wahai Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Jaga anakmu, jaga dirimu, jaga keluargamu. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Siapa yang ikut pengajian saya akan selamatkan dia dari neraka. Bandingkan dengan hadis ini. Kalau bohong jangan lagi itu kali Ustaz. Siapapun yang ikut pengajian saya bisa selamatkan dari neraka. Kalau yang ikut sama Ustaz Somad, saya nggak jamin. Cucu kan nih kemuncung deh. Nabi memanggil, hai Bani Abdul Muttalib, hai Bani Hashim, hai Fatimah, selamatkan diri kalian dengan akidah, dengan ibadah. Inilah amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak bisa, tak ada kuasa. Tapi Nabi Muhammad dikasih Allah syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ada syafaat Nabi. Tapi jangan bertumpu kepada syafaat. Ghaira anna lakum, hanya saja kamu, hai Bani Abdul Muttalib, hai Bani Hashim, kamu punya rahiman. Kalian punya hubungan rahim dengan aku. Kalian punya hubungan rahim dengan aku. Sa'abulluha, aku akan membasahinya. Bibalaliha, aku akan membasahinya. Ini tali dari sabut. Tali dari sabut. Tali dari sabut kalau kena cahaya matahari kering. Kalau kering lama-lama putus. Bagaimana supaya tali ini tak putus? Dibasahi. Saya punya hubungan tali sama antum. Maka takut saya putus. Sa'abulluha bibalaliha, maka ku basahi biar tak putus. Sering datang, ngaji, musafahah, berkirim kabar, say hello, kasih hadiah. Itu maksudnya sa'abulluha bibalaliha. Aku mau membasahi tali ini biar jangan qauluhu. Tengok, hadis ini ada dalam Sahih Muslim, rawahu Muslimun. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, makna bibalaliha. Bi fathil ba, ba-nya dibaca baris atas. Balal, bukan Bilal. Jangan baca Bilal. Bilal muazzin. Balal. Bi fathil ba ats-tsaniyah. Ba yang kedua, balal. Wa kasriha, bisa juga dibaca kasrah. Bilal. Tapi balal. Wal balal, balal artinya alma, air. Balal artinya air. Siapa nama anak kau? Balal. Air lah artinya. Enggak, kepala sekolah salah tulis. Bilal sebetulnya. Balal, alma. Wa ma'nal hadis, makna hadis ini sa'asiluha, aku akan menyambung tali silaturahim. Syabbaha qati'ataha bil hararah. Putusnya silaturahim itu sama dengan hararah, panas. Karena panas, putus. Tudfa bil ma'. Bagaimana cara memadamkannya? Siram pakai air. Wa hadhihi tabarruda bis silah. Dingin, sejuk, nyambung dengan silaturahim. Acara arisan keluarga, acara akikah, acara nikah. Biasanya kita jumpa itu kapan? Akikah, nikah, takziah, arisan. Beberapa hari yang lalu saya dapat video. Ini acara pengantin, di belakangnya arak-arakan. Tiba-tiba datang orang pakai baju, kaos, pakai sepeda motor, digasnya. Kita penonton apa? Rupanya gara-gara pakciknya tak diundang. Gara-gara miskin tak diundang, hidupkannya motor, habis itu ditangkap orang itu, menangis dia. Kenapa katanya? Kita pun sedih juga. Bayangkanlah, kita tak diundang hanya karena kita miskin. Jadi memang video sekarang ini banyak. Dulu kita kecil-kecil nonton sinetron, sekarang kisah nyata semuanya.
Emang dunia ini. Oke, 330. Wa an Abi Abdillah Amr ibn al-As, dari nama dia Amr bin As, tapi panggilannya Abi Abdillah karena ada anak dia namanya Abdullah bin Amr bin As. Nama anak saya Mizyan Hazik, berarti saya dipanggil Abu Mizyan. Biasanya anak yang pertama Abu Mizyan, Abu Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jihar lawannya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Zikir jahar. La ilaha illallah. Zikir jahar. Zikir sir. Tak berbunyi, tak bersuara. Allah. Sir. Wazkur rabbaka fi nafsika. Naqsabandiyah itu sir, tak berbunyi. Sedangkan Qadiriyah jahar. La ilaha illallah. Digabungkan antara Qadiriyah dengan Naqsabandiyah. Itulah dia TKN. Tariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Yang menggabungkannya namanya Syekh Muhammad Khatib Sambas. Sambas, Kalimantan Barat, Kalbar. Meninggal di Ma'la, makamnya di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Nabi? Inna ala bani fulan, sesungguhnya keluarga bani fulan, laisu bi auliyai, mereka itu bukanlah waliku. Wali melindungi, mengayomi wali. Perempuan walinya 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu wali. Apa tugas wali? Melindungi, mengayomi, mengajar, mendidik. Kata Nabi, laisu bi auliyai, mereka bukan waliku. Aku tak ada kewajiban. Innama wali Allah. Waliku, penolongku, pelindungku adalah Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Lalu siapa lagi waliku? Wasalihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh. Aku Pak Ustaz sebatang kara, tak ada emakku, tak ada ayahku, tak ada abangku, tak ada adikku, tak ada sepupuku. Kenapa kau bisa sendirian? Aku dicampakkan dalam kardus. Pas Pak Imam tu balik solat, nampaknya kardus. Sedih hatiku. Kenapa kau sedih? Nih, apa kata Nabi? Inna waliyallah wa salihul mu'minin. Penolongku, pelindungku, pengayomku 2. Pertama Allah, yang kedua salihul mu'minin, orang-orang beriman yang saleh. Walakin, tapi lahum, mereka itu rahimun, tapi aku punya hubungan rahim dengan mereka. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan wali Nabi. Dia tak melindungi Nabi. Dia tak menolong Nabi. Nabi pun tak bisa menolong dia, karena dia kafir. Tapi aku punya silaturahim dengan dia. Apa hubungan Nabi dengan Abu Lahab? Ayah Nabi dengan Abu Lahab adik-beradik. Siapa aja keluarga ayah Nabi? Nama ayah Nabi Abdullah. Siapa lagi saudara kandungnya? Hamzah, yang meninggal dibunuh Wahsy. Siapa lagi saudara kandungnya? Abbas. Siapa lagi saudara kandungnya? Abu Lahab. Siapa lagi saudara kandungnya? Abu Thalib. Berapa orang dia adik-beradik? 10. 10 laki-laki, 5 perempuan, 15. Tapi yang masyhur disebut 5 ini. Abdullah, Abu Lahab, Hamzah, Abu Thalib, Abbas. Abbas punya anak, itulah dia Abdullah bin Abbas. Abu Thalib punya anak, itulah dia Ali bin Abi Thalib.
Saudara sepupu semua itu, sewali itu, ayah mereka adik-beradik. Yang 5 lagi tak masyhur. Kata Abdul Muthalib, kalau anakku 10, kalau 10 anakku laki-laki, ku sembelih 1. Diundi, jatuh nama itu ke Abdullah. Abdullah mau disembelih. Makanya Nabi itu disebut Ibnu Dzabihaini. Anak 2 orang yang hampir disembelih. Anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Dalam sanad nasab Nabi itu ada 2 orang yang hampir disembelih. Pertama Ismail, yang kedua Abdullah. Abdullah itu pun hampir disembelih. Ibnu Dzabihaini. Itulah dalil orang yang mengatakan bahwa yang disembelih itu Ismail, bukan Ishak. Karena Nabi mengatakan Ibnu Dzabihaini. Aku ini anak dari 2 orang yang hampir disembelih. 2 orang atuk-atuknya dulu hampir disembelih. 1 Ismail, 1 Abdullah. Saya pun Pak Ustadz, atuk saya dulu hampir juga disembelih. Disembelih kurban, enggak, disembelih PKI. Walakin lahum rahimun. Aku memang tidak walinya dan dia bukan waliku, tapi aku punya rahim. Abulluha bibalaliha. Kubasahi, tersambung dia balik. Yang kering hampir putus itu sambung balik. Maka anak-anak mereka itu yang masuk Islam tetap hubungannya baik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa tak bisa diselamatkan ya Abu Lahab itu, Ustaz? Tak bisa, karena dia tak beriman. Tapi azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Kenapa setiap hari Senin azabnya ringan? Karena hari Senin dia membebaskan Suwaibah. Suwaibah yang datang balik. Suwaibah itu pembantu. Suwaibah ini menjaga Aminah sedang hamil. Melahirkan Aminah, balik Suwaibah ngasih tahu. Tuan Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Anti hur, kau bebas. Hurrah, kau bebas. Saking senangnya hati Abu Lahab karena punya keponakan perempuan. Sayang Abu Lahab itu dengan Nabi. Waktu belum melarang dia menyembah berhala. Sayang. Kau bebas wahai Suwaibah. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Yang meriwayatkannya adalah Abbas, pakcik Nabi. Maka bersairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada yukhaffaf anhumul adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait. Kalau si kafir yang sudah dijamin masuk neraka ini aja ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad SAW, apalagi orang beriman. Jadi Abu Lahab itu azabnya tetap ringan setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang yang tak sembahyang, tak puasa, tapi suka maulid, itu azabnya ringan setiap hari Senin. Tapi tetap masuk neraka. Bedanya Abu Lahab kekal dalam neraka, orang yang beriman masuk dalam surga. Transit. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tapi beda, tapi lafaznya tak begini kami tengok. Wal lafzu lil Bukhari. Ada hadis itu dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, tapi lafaz yang dalam Sahih Muslim beda. Jangan nanti waktu dicek bilang imam ini tak hafal hadis. Hafal dia. Cuman yang dimuatnya di sini yang ada dalam Sahih Bukhari. Wal lafzu lil Bukhari, yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis terakhir 331. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi namanya lebih terkenal Abu Ayyub. Orang Turki menyebutnya Ayyub. Makamnya di Istanbul. Ada pohon kayu besar. Nah, di bawah itulah makam. Banyak orang ziarah ke situ. Abu Ayyub Al-Ansari.
Nabi mengatakan la taftahunnal Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari berangkat merebut Konstantinopel, umurnya 80 tahun. 80 tahun. Kalau ada atu umur 80 di Pekanbaru nih, lalu dibilangnya, mau kemana tuh? Mau merebut Palestina. Abu Ayyub Al-Ansari. Apakah Abu Ayyub Al-Ansari berhasil mengambil Palestina, mengambil Konstantinopel? Tapi makamnya itu diziarahi oleh Agha Syamsuddin. Ada seorang ulama namanya Agha Syamsuddin. Berziarah dia di makam Abu Ayyub Al-Ansari, dibawanya anak muda. Apakah dia tanya kepada anak muda ini? Anak muda, ini makam Abu Ayyub Al-Ansari, umur 80 dia kemari mau membebaskan Konstantinopel 700 tahun yang lalu. Sekarang kaulah yang melanjutkan. Anak muda itu namanya Muhammad Al-Fatih, 19 tahun umurnya waktu membebaskan Konstantinopel. Makanya makam itu sampai sekarang dijaga, karena itu pemberi semangat dan bangganya orang Turki, karena di tanah kami ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari. Uzbekistan. Di Uzbekistan ada makam Qusam, sahabat Nabi. Orang Cina pun mengaku di Cina ada makam sahabat Nabi. Siapa namanya? Lupa namanya. Kata mereka ini makam sahabat Nabi. Di Barus pun orang mengaku katanya ada makam sahabat Nabi yang naik tangga ke atas. Ini banyak. Ada yang mengaku-ngaku, ada yang betul-betulan. Anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, akhbirni, beritahukan kepadaku, bi'amalin, amal, yudkhilunil jannah, kasih tahu ke aku satu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, yang menjauhkan aku dari neraka. Kasih tahu aku amal yang bisa memasukkan aku ke surga, yang menjauhkan aku dari neraka. Faqala Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah, sembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan persekutukan Allah, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakah, zakat, wa tasilur rahim, silaturahim. Tak ada haji, karena haji silaturahim. Yang tak bisa haji maka silaturahim. Di padang Arafah itu orang bersilaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan.